selamat pagi para siswa sekalian. Pagi, Pak. Pagi, Pagi. bagaimana kabarnya hari ini? Bagaimana kabarnya? Luar Baik, biasa. Pak. Sehat semua? Pak. Sehat semua. Sehat. Sehat. Nah, jadi Bapak pesankan, ya karena situasi pembelajaran kita masih seperti ini namanya ya, dalam daringan, jadi kita tidak bisa bertatap muka karena wabah masih melanda ya, karena kita masih terkena wabah. Jadi saya pesankan dengan kalian semua supaya tetap menjaga kesehatan ya. Nah, tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, jangan kumpul-kumpul, jangan berkerumun. Kemudian kalau keluar rumah gunakan masker. Nah, sering-sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Itu ya. Di pertemuan kita pada hari ini masuk materi tentang makna dan kedudukan nasional. Jadi itu judul yang akan kita pelajari pada hari ini. Tapi sebelum kita lanjut ke pembelajaran, terlebih dahulu ya seperti biasa kita mulai dengan berdoa dulu ya. Nah, coba Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. ya, terima kasih Arif sudah memimpin berdoa. Nah, baik para siswa sekalian, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa materi kita hari ini tentang Undang-Undang Dasar atau lebih tepatnya makna dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, jadi kalian sudah mempelajari, menunggu tampilan yang Bapak tampilkan ini. Bapak akan mengenai tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Nah, jadi setelah mengikuti kegiatan pelajaran, nanti diharapkan bisa yang pertama itu menganalisis makna Undang-Undang Dasar. Ya? Pak, sudah kelihatan, Pak. Sudah, sambil diperhatikan ya. Sudah kelihatan. Bagus, sambil perhatikan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada hari Iya, ini Pak. yang pertama, yang mikrofonnya masih nyala tolong di ya. Sudah ada Bapak kirimkan pembagian kelompoknya di grup WA. Nanti bekerja sama sesuai kelompok yang sudah Bapak bagi. Nah, itu ya. Nah, kemudian kegiatan kita yang kedua nanti, nah Bapak juga akan menampilkan sebuah video yang berhubungan dengan kegiatan kita ini ya, terutama tentang konstitusi negara kita ya. Kemudian yang selanjutnya ya, nanti kalian juga Undang-Undang Dasar 1945 itu sebagai konstitusi di negara kita, bukan cuma pada hari ini, mungkin dalam berita-berita yang kalian dengarkan di televisi dan di sumber-sumber lainnya ya. Nah, jadi pertanyaannya sekarang, apa itu konstitusi? Nah, ini dulu yang perlu kita pahami terkait dengan pembelajaran pada hari ini ya. Mungkin ada yang sudah membaca di buku konstitusi itu apa? Bagaimana? Konstitusi itu aturan. Ya, dari siapa ini tadi?
Oh, Utenius ya. Oke, baik Utenius ya. Konstitusi itu adalah aturan. Yang lain? Bagaimana pendapatnya? Bagaimana yang lain? Aturan yang tertulis ya. Baik, dari Tamsirin ya. Coba menurut kamu yang mana yang konstitusi tertulis dan yang tidak tertulis dari kedua gambar ini? Yang sebelah kiri yang tertulis ya. Lalu yang tidak tertulis? Yang tidak tertulis yang mana? Oh, sebelah kanan. Oke, baik. Itu ya. Nah, baik, bagus Arif ya. Itu konstitusi yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, kemudian yang selanjutnya ya. Kita masuk pada setelah ini kalian silakan bekerja di dalam kelompok ya, seperti yang sudah Bapak sampaikan di grup WA tadi ya. Panduannya juga sudah ada, lembar kerjanya sudah Bapak bagikan di grup WA, sudah jelas, kemudian anggota kelompoknya sudah jelas. Silakan bekerja dalam kelompoknya ya. Nanti setelah itu perwakilan kelompok menyampaikan presentasinya ya, dimana dalam LK itu silakan menyampaikan pendapatnya mengenai apa makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu bagi bangsa Indonesia. Nah, kemudian terkait dengan konstitusi tadi ya, dan mempresentasikan apa ya yang diminta dalam tugas tadi ya. Silakan dari kelompok mana dulu yang siap, ayo. Di sini Bapak tidak nunjuk, Bapak tantang kalian siapa yang gantian ya. Rusmina dulu, Rusmina ya, silakan Rusmina. Undang-undang yang tertulis ya. Baik, selanjutnya siapa lagi sebutkan nama ya, karena ini yang tampil. Eka, coba Eka Nurbulandari ya, undang-undang ya. Siapa lagi? Susanti, coba Susanti. Kesimpulan-kesimpulan yang sudah disampaikan oleh beberapa kelompok tadi. Jadi makna Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah sebagai sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia. Bagian akhir. Nah, jadi Bapak minta tolong kalian pelajari lagi kelanjutan materi ini nanti, atau kalau ada yang masih belum jelas silahkan ditanyakan minggu depan ya, pada pertemuan berikutnya. Kemudian untuk tugas di rumah, Bapak juga sudah menyampaikan di situ ada tugas di rumah ya, di bagian WA nanti tolong diperiksa ya para siswa sekalian. Jadi sebelum Bapak tutup, kegiatan kita minggu depan yaitu mempelajari tentang fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dan kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, itu silakan nanti. Nah, baik, jadi pertemuan hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Bapak akhiri. Selamat